Hai, perkenalkan, aku seorang peneliti sejarah di Balai Pelestarian Cagar Budaya di daerahku. Kali ini aku akan melakukan penelitian sejarah. Setelah aku menentukan topik sejarah apa yang hendak diteliti, kemudian aku membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaanku ini tentunya harus mencakup 5W dan 1H ya. Oke, setelah itu aku bisa mulai melakukan penelitian sejarah. Eits, tunggu deh. Ternyata dalam penelitian sejarah itu tidak boleh sembarangan loh, harus ada metode yang dilakukan. Kira-kira apa saja ya metodenya? Metode yang pertama yang dilakukan para peneliti sejarah sepertiku ini yaitu mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Metode ini bisa kamu sebut dengan heuristik. Nah, sumber yang bisa digunakan itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yuk, akan kutunjukkan apa itu sumber-sumber tersebut. Nah, di atas mejaku ini ada catatan-catatan harian, dokumen-dokumen, hasil wawancara, dan foto-foto sejarah. Barang-barang inilah yang merupakan contoh dari sumber primer. Di mana sumber primer ini merupakan sumber yang berasal langsung dari para pelaku sejarah. Apabila kamu memerlukan sumber primer terkait dengan arsip, kamu bisa mengakses melalui website Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu andri.co.id, sepertiku ini ya. Nah, sedangkan yang aku bawa ini nih, berupa laporan penelitian, ensiklopedia, catatan lapangan peneliti, dan buku-buku. Kalau barang-barang ini termasuk dari sumber sekunder loh. Sumber sekunder ini merupakan sumber yang berasal dari pihak yang bukan pelaku sejarah, melainkan pihak lain di luar para pelaku sejarah. Sebagai contohnya, misalnya nih, kamu ingin meneliti satu candi. Kamu harus mengetahui latar belakang candi tersebut melalui laporan penelitian ataupun buku. Lalu, untuk mendapatkan ukuran, foto, dan hal-hal lain yang aktual, kamu perlu mendapatkan data primer, sehingga kamu harus mengunjungi candi tersebut secara langsung. Oke, setelah selesai, selanjutnya yang akan aku lakukan yaitu membuktikan keaslian sumber sejarah yang diperoleh, atau kamu biasa menyebutnya dengan kritik dan verifikasi. Ada dua macam kritik yang perlu kamu ketahui. Ada kritik ekstern atau otentisitas, di mana kritik ini dilakukan terhadap keakuratan dan keaslian sumber. Sedangkan kritik intern atau kredibilitas, kritik terhadap kredibilitas sumber. Langkah selanjutnya yaitu aku akan menganalisis sumber sejarah dengan menafsirkan dan memahami makna keterkaitan dari berbagai sumber sejarah. Dengan menafsirkan dan memahami makna keterkaitan dari berbagai sumber sejarah, apakah ada sebab akibatnya ataupun ada korelasinya dari sumber sejarah yang telah diverifikasi. Nah, metode penelitian sejarah ini bisa kamu sebut dengan interpretasi atau explain. Pada metode ini, peneliti dituntut untuk berimajinasi yang terbatas. Artinya, batasan di sini itu berupa fakta-fakta sejarah yang ada tidak boleh menyimpang. Sehingga peneliti harus sangat berhati-hati karena di sini sangat rentan bagi peneliti untuk bisa memasukkan sisi-sisi subjektifnya. Dan metode terakhir dari penelitian sejarah ini berupa historiografi. Apa itu ya? Untuk lebih jelasnya, simak ke video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.